Oke, kita akan mulai kita punya pelajaran bagian kelima daripada seri kuasa penciptaan adalah kuasa yang sanggup untuk menyelamatkan. Kita lihat di Matius 7, di sini dikatakan, barang siapa yang mendengar dan mendengar firman Tuhan dan melakukan apa yang didengar, dia itu seperti orang yang bijaksana yang membangun dia punya rumah di atas batu ya. Dan waktu hujan turun, banjir naik dan angin meniup dengan keras rumah itu tidak jatuh karena rumah itu didirikan atau fondasinya adalah batu. Jadi founded itu kan kata founded itu kata foundation ya. Jadi founded artinya berfondasi di atas batu. Artinya batu itulah yang membuat kenapa rumah itu tidak jatuh. Karena rumah itu dibangun di atas batu. Ayat 26, tetapi barang siapa mendengar perkataan-perkataan Tuhan Yesus dan tidak melakukannya, dia seperti orang yang bodoh yang membangun, sekali lagi sama-sama membangun rumahnya, tapi dia membangun rumahnya di atas pasir. Dan waktu hujan turun dan banjir naik, angin meniup keras rumah itu jatuh. Artinya rumah itu enggak seperti rumah yang dibangun di atas batu, karena rumah ini jatuh. Dan great jatuhnya, sangat besar. Dan kalau kita lihat tentang jatuhnya sangat besar, great, Babylon the Great is fallen ya. Jadi fallnya great, Babylon lah yang fallnya great. Artinya rumah yang tidak dibangun di atas batu adalah Babylon. Karena Babylon jatuh, great jatuhnya Babylon. Dan rumah yang didirikan di atas batu bukan Babylon. Dan rumah kita tahu rumah adalah temple, sanctuary. Dan 1 Korintus 3 ayat 16 bilang, tidakkah kamu mengetahui bahwa kamulah rumah Tuhan, kamulah temple of God, kamulah sanctuary-nya, di mana roh Tuhan berdiam dalam kamu. Artinya, yang kalau bilang Babylon itu orangnya. Karena gereja itu bukan bangunan, gereja bukan organisasi. Jadi kumpulan orang itu bisa adalah kumpulan orang Babylon. Berdasarkan di atas apa dibangun rumahnya. Apakah itu di atas batu atau di atas pasir. Lalu di 1 Korintus 10 ayat 4, batu itu adalah Kristus. Dan Kristus itu tidak ada unrighteousness-nya. Jadi kita tahu unrighteousness itu dosa. Semua yang unrighteous itu dosa kan kita tahu. Artinya kita mendirikan batu kita di atas bukan dosa. Di atas kebenaran. Enggak ada unrighteousness-nya. Enggak ada unsur dosanya. Fondasi daripada rumah yang dibangun itu haruslah berfondasi sesuatu yang tidak ada unsur dosanya, pelanggaran hukum Tuhannya. Dan di Efesus dikatakan, kita ini bukan orang-orang asing lagi, tetapi sudah menjadi sama-sama warga negara surgawi, rumah Tuhan. Dan kita ini dibangun di atas fondasi. Dan Yesus Kristuslah batu penjurunya. Yesus Kristuslah batu penjurunya. Jadi yang saya mau tekankan adalah dibangun. Dibangun di atas fondasi. Minggu lalu kita belajar tentang fondasinya. Kan kita belajar tentang firman Tuhan itu yang menopang. Fondasi daripada segala-galanya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang menopang semesta alam dan segala isinya. Firman Tuhanlah yang menopang Petrus berjalan di atas air. Hari ini kita belajar tentang kita
membangun di atas fondasi. Jadi kita sudah tahu apa fondasinya, sekarang kita membangun strukturnya di atas fondasinya. Dan fondasinya nomor satu harus firman Kristus dulu. Harus firman Kristus fondasinya dulu kan. Jadi kalau saya membangun sesuatu dan fondasinya bukan firman Tuhan yang kita belajar minggu lalu, itu pasir. Di Efesus 2 ayat 21 dan 22 dikatakan, di dalam Kristus semua bangunan cocok satu dengan yang lain. Dan menjadi holy temple di dalam Tuhan. Di dalam Kristus juga kamu dibangun bersama-sama untuk menjadi tempat kediaman roh Tuhan. Jadi ini bicara tentang saya, saudara-saudara, manusia. Ini bicara bukan tentang gedung, bukan tentang organisasi, bukan tentang kumpulan apa. Ini bicara tentang orangnya. Karena gereja Tuhan itu orang. Gereja Tuhan nggak pernah organisasi. Organisasi bukan gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu kamu. Kamu bukan organisasi. Kamu bukan bangun gereja. Tuhan Yesus datang untuk selamatkan manusia yang berdosa diusir dari Eden. Manusia, bukan organisasi, bukan gedung. Ini bicara tentang saya. Dan saya ini harus berfondasi Kristus sebagai batu penjuru. Kalau enggak, saya Babylon. Karena Babylon jatuh. Dan dikatakan di sini, jadi enggak ada yang bisa letakkan fondasi yang benar ya. Karena cuma ada satu fondasi, Kristus. Jadi enggak ada yang bisa mencoba-coba meletakkan fondasi dan berhasil. Karena hanya Kristuslah fondasinya. Jadi hanya Kristuslah yang bisa meletakkan fondasi. Selain Kristus, itu adalah pasir. Selain Kristus, fondasinya, semua itu Babylon. Nah, mari kita lihat bagaimana dibangunnya bangunan ini. Jadi cara untuk membangunnya, nomor satu ialah barang siapa mendengar perkataan-perkataanku ini dan melakukan perkataan-perkataanku ini, dia membangun rumahnya. Kita tahu Kristus yang membangun, tapi kita lihat di sini dulu ya. Dia membangun rumahnya di atas batu. Artinya untuk membangun di atas batu, saya harus dengar dan lakukan firman Tuhan. Di saat firman Tuhan tidak dilakukan, saya membangun di atas pasir. Kalau firman Tuhan saya dengar, lalu saya buat alasan yang saya pikir sangat mantap alasannya kenapa saya nggak perlu lakukan. Walaupun kamu punya alasan kedengarannya mantap, kamu bangunnya di atas pasir dan kamu adalah Babylon. Karena kamu nggak membangun di atas firman Tuhan. Apapun alasan kamu. Jadi apa saja yang saya buat sebagai alasan itu nggak membuat kamu jadi Yerusalem kalau kamu nggak melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Di Ulangan 32 dikatakan, biarlah bumi mendengar perkataan-perkataan yang keluar dari mulutku dan yang keluar dari mulutku. Dan Yohanes katakan bahwa perkataan-perkataan yang keluar dari mulut itulah roh dan kehidupan. Dan yang saya mau tekankan di sini adalah kehidupan. Saya membangun di atas kehidupan Kristus. Saya membangun di atas kehidupannya Kristus. Artinya kalau saya membangun di atas kehidupan selain Kristus punya, saya mau tanya, yang berikan kehidupan kepada Adam, manusia pertama siapa? Kristus. Artinya kalau saya membangun di atas selain kehidupan Kristus, kira-kira Adam bisa nggak menjadi makhluk yang hidup kalau bukan yang keluar dari mulutnya Kristus yang memberikan kehidupan dia? Nggak bisa. Artinya kalau itu batu adalah Kristus dan itu adalah perkataan-perkataan Kristus kan. Barang siapa yang mendengar perkataanku atau barang siapa yang menerima kehidupanku, dia sedang membangun di atas batu. Mazmur 33 ayat 6 katakan, perkataan yang keluar dari mulut adalah nafasnya. Kejadian bilang bahwa nafas itu kehidupannya. Jadi fondasi saya adalah yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus. Itu fondasinya. Dan yang saya mau tekankan adalah dia punya kehidupan. Yohanes 20 ayat 22 katakan,
yang keluar dari mulutnya adalah Roh Kudus. Sama dengan di Yohanes 6:63, perkataan yang aku ucapkan adalah roh, kehidupan. Jadi saya membangun di atas kehidupannya Tuhan Yesus. Dan nafasnya Tuhan penuh dengan kehidupannya. Karena semua yang keluar adalah kehidupan. Makanya dia bilang, Lazarus keluar. Nah, yang keluar itu adalah nafasnya. Yang keluar adalah nafasnya. Yang keluar itu adalah dia punya perkataan, rohnya. Dan waktu keluar, Lazarus menjadi makhluk yang hidup. Persis di Taman Eden, waktu Tuhan menghembuskan nafasnya, Adam yang tadi debu, sementara Lazarus sedang menuju ke debu, kan, menjadi makhluk yang hidup. Di atas itulah gereja Kristus membangun fondasinya. Di atas kehidupannya Bapa yang adalah kehidupannya Kristus. Jadi fondasi daripada gereja Kristus, fondasi daripada umat Tuhan adalah kehidupannya Bapa yang adalah kehidupannya Kristus. Itu fondasinya. Nah sekarang, kalau saya mendengar firman Tuhan, kan tadi katakan, barang siapa yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dan kalau dia mendengar firman Tuhan dan dia percaya, itu namanya iman. Okay? Dan apa saja yang bukan iman adalah dosa. Artinya kalau saya membangun fondasi saya, bukan berdasarkan firman Tuhan, itu dosa. Bisa nggak orang berdosa membangun gerejanya Kristus, tubuhnya Kristus? Nggak bisa. Karena firman Tuhan yang didengar, yang dilakukan itu buktinya dia ada iman. Dan apa saja yang bukan iman adalah dosa. Artinya Babylon membangun berdasarkan dosa. Berdasarkan firman yang bukan firman Tuhan. Yang adalah firman setan. Sementara Yerusalem membangun firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Dan itu bukan dosa. Untuk mendengar dan melakukan ialah untuk tidak berdosa. Itu sama dengan membangun di atas batu. Artinya cara untuk membangun ialah belajar firman Tuhan, dengar, mengerti, dan melakukannya. Bikin. Kalau Tuhan Yesus bilang datang, datang. Kalau Tuhan Yesus bilang keluar, keluar. Dan kalau Tuhan Yesus bilang sesuatu dan saya beralasan untuk enggak melakukannya, saya enggak membangun di atas batu, saya akan jatuh. Saya akan jatuh. Dan yang jatuh cuma satu kota namanya, Babylon. Kalau yang saya buat itu bukan berdasarkan firman Tuhan. Nah, kita baca di Kerinduan Segala Zaman, Desire of Ages, halaman 388. Tuhan Yesus mengatakan, saya akan membangkitkan dia nanti. Saya akan membangkitkan dia nanti di akhir zaman. Nah, bicara tentang bangkitkan dia nanti ya, ini sama dengan firman Tuhan yang bangkitkan Lazarus, firman Tuhan yang memberikan kehidupan kepada Adam, kan? Nggak ada bedanya bangkitkan orang dengan menciptakan Adam, bangkitkan Lazarus, nggak ada bedanya. Dengan kuasa firman nafas kehidupan yang sama. Kristus menjadi satu daging bersama manusia. Artinya Tuhan Yesus menjadi manusia seperti kita manusia. Agar kita bisa menjadi satu rohnya dengan dia. Artinya saya dengan Kristus bisa menjadi satu rohnya. Kehidupannya, kuasanya. Satu. Dan untuk menjadi satu ialah saya terima roh firman kuasa kehidupannya, sehingga saya dan Kristus satu. Sama dengan Yohanes 15 ayat 7 dibilang, kalau kamu berdiam dalam dia, firman-Nya berdiam dalam kamu. Artinya saya dan Kristus satu melalui rohnya, firman-Nya, nafasnya, kehidupannya, kuasanya. Kuasanya rohnya Kristus masuk berdiam dalam saya dengar dan saya lakukan, saya satu dengan Kristus. Bukan satu dengan oknumnya, tapi satu dengan rohnya. Tapi satu dengan Kristus karena itu rohnya Kristus. Dengan persatuan ini, karena kita bersatu melalui rohnya Kristus, persatuan inilah yang akan membuat orang-orang ini keluar dari kubur mereka. Persatuan inilah yang membuat kenapa akan ada kebangkitan. Persatuan inilah yang membuat orang-orang mati di kuburnya akan keluar dari kuburnya. Jadi dengan saya mendengar dan melakukan firman Kristus sementara hidup,
Itulah yang membuat kenapa waktu mati pun saya akan dibangkitkan waktu saya dengar suaranya. Jadi bukan berarti bahwa orang mati bisa mendengar. Kita tahu waktu orang mati itu dia punya tubuh kembali ke tanah dan nafasnya kembali kepada pemberinya kan. Nah, banyak orang pikir bahwa nafasnya itu roh yang melayang-melayang. Bukan. Itu ajaran spiritisme itu. Bahwa nafasnya Tuhan. Bedanya, kalau bilang nafasnya, ini nafas kan kehidupan. Kehidupan orang itu. Kehidupan. Jadi kalau bilang nafas itu, nafas adalah kehidupan. Jadi bukan cuma oksigennya aja. Kalau bicara kehidupan, jangan cuma pikir oksigen. Tapi kalau bicara kehidupan, ini dia punya kehidupan. Dia punya ingatan, walaupun dalam kubur dia nggak ingat apa-apa ya. Tapi ini dia punya catatan, dia punya kehidupan lengkap. Itu yang tercatat. Jadi karakternya semua sempurnanya, bagaimana dia hidup sesuai dengan firman Tuhannya itu kehidupannya. Kehidupannya itu dikembalikan kepada tubuhnya. Tentu saja kehidupannya nggak ada conscious ya. Dia nggak conscious. Jadi kehidupannya itu rohnya bukan roh yang dia tahu dia di surga lalu dia tahu tubuhnya di bumi. Bukan. Itu catatan kehidupannya di surga karakternya. Dan itulah yang dinafaskan kembali waktu dibilang bangkit, bangkit, bangkit. Dan waktu dipersatukan, waktu dia disebut namanya, seperti Adam langsung dia bangkit. Jadi harus ada rohnya yang kehidupan Kristus waktu hidup. Itulah yang dikembalikan waktu orang itu mendengar dipanggil suaranya waktu kedatangan Tuhan Yesus. Kan? Itu dia. Dan ini persatuan ini yang menyebabkan kenapa orang dibangkitkan dari kuburnya bukan semata-mata pengungkapan kuasa Kristus, walaupun betul. Jadi ini enggak menekankan kuasanya Kristus, walaupun enggak berarti bahwa Kristus enggak ada kuasanya. Jadi yang mau difokus ialah kenapa orang itu bisa dibangkitkan. Kita tahu kuasanya, tapi ini enggak fokus kuasanya. Karena melalui iman, waktu dia masih hidup, melalui iman, apa itu iman? Iman adalah mendengar firman Tuhan dan melakukan. Kita tahu waktu kita mendengar, waktu kita percaya itu membuka saluran yang menyalurkan kuasa grace yang menyanggupkan dia untuk mengungkapkan kehidupan itu dalam kehidupannya. Dalam kehidupannya, sementara dia hidup itu. Melalui iman, kehidupan Kristus, rohnya, firmannya, menjadi kehidupan saya dan saudara. Menjadi kehidupan saya. Jadi karena kehidupan saya adalah kehidupan Kristus, karena kehidupan Kristus adalah kehidupan saya, waktu Tuhan Yesus berfirman, kehidupan kan? Dan kehidupan saya, kehidupan dia kan? Tentu saja saya akan bangkit. Tapi kalau saya punya kehidupan bukan kehidupannya, itu nggak bisa demikian. Kecuali 1000 tahun kemudian disuruh bangkit hanya untuk menjalankan judgment kan. Tuhan Yesus bisa bikin apa saja. Jadi yang membuat saya atau siapa saja yang sudah mati dalam kubur bangkit pada saat Tuhan Yesus datang karena suara kehidupan nafas yang memanggil dia itu adalah satu dengan dia waktu dia masih hidup. Sehingga dia nggak bisa jatuh. Jatuh artinya jatuh dalam dosa dan selama-lamanya hilang. Mereka yang melihat Kristus dalam karakter yang sesungguhnya, artinya nggak salah melihat, menerima dia ke dalam hatinya, bukan hanya secara intelek, tetapi kehidupannya. Dan memiliki kehidupan kekal. Artinya kalau saya menerima firman Tuhan, kalau saya mendengar, dan saya ungkapkan kebenaran itu dalam kehidupan saya, itu bukti kehidupan kekal yang saya sudah miliki, walaupun belum masuk surga. Dan kalau mati pun, akan mendengar suara kehidupan itu dan akan hidup selama-lamanya. Dan melalui roh atau iman dalam firman itu, Kristus berdiam dalam saya.
Artinya waktu dibilang bahwa Kristus berdiam dalam saya menjadi satu dengan Kristus, itu bicara tentang rohnya Kristus atau kehidupannya Kristus berdiam dalam saya. Dan kalau kehidupannya Kristus dalam saya, dan kehidupan Kristus itu adalah kehidupan kekal, makanya saya sudah memiliki kehidupan kekal walaupun masuk ke dalam liang kubur pun. Jadi orang yang membangun rumahnya di atas batu, dia memiliki kehidupan kekal. Walaupun mati pun. Tapi nggak bisa dibilang mati. Katanya kehidupan kekal. Makanya Tuhan Yesus bilang di Yohanes 11, dia tidur. Kenapa? Orang tidur dibangunin. Orang tidur dibangunin kan. Dan orang-orang yang akan dibinasakan pun lagi tidur. Tapi waktu dibangunin hanya untuk terima upah. Yaitu kematian kekal. Dan roh Tuhan yang saya terima dalam hati saya melalui iman. Jadi waktu saya mendengar firman Tuhan dan saya percaya dan saya melakukannya, apa yang benar. Jadi kalau saya belajar bahwa, rupanya kita perlu merayakan feast. Saya pikir feast dipakukan ke kayu salib. Pas belajar ya, bukan pas dengar orang, pas belajar sendiri. Pas belajar dan menyelidiki sendiri, bukan karena ada orang bilang lalu ikut-ikut rame, no. Sih kalau saya belajar dan saya bisa lihat kebenarannya, pusing amat apa orang bilang, betul? Apalagi yang bilang nggak belajar. Saya nggak peduli apa orang bilang, saya cuma peduli apa yang firman Tuhan bilang. Jadi kita tahu bahwa Elia di atas bukit, kalau dia peduli apa orang bilang, dia cuma sendirian. Dia sendirian lawan seluruh Israel, Ahab dengan nabi-nabi Jezebel ya. Dan apakah karena dia sendirian artinya salah? Makanya kalau kita belajar sesuatu, make sure saya belajar sungguh-sungguh dari firman Tuhan dan terapkanlah yang benar dalam firman Tuhan. Jangan terapkan dengan catatan orang itu lakukan, orang yang saya look up to lakukan, atau ministry yang populer lakukan, baru saya lakukan. Itu namanya ikut-ikut rame, nggak tahu apa-apa itu namanya. Harus tahu sendiri. Jadi kalau saya lihat, memang di Alkitab benar. Tapi orang bilang, sejak kapan keselamatan saya tergantung dari apa orang bilang? Bukankah itu sebabnya ada Alkitab Roh Nubuat? Sehingga saya bisa tahu apa yang benar. Kenapa harus apa yang orang lain bilang? Sudah jelas kok Alkitab bilang ini. Tapi dia bilang salah. Artinya dialah yang salah. Firman Tuhan nggak salah. Dan saya lakukan. Di saat saya melakukan apa yang saya tahu benar, berdasarkan firman Tuhan, law and testimony, itu adalah awal daripada kehidupan kekal saya. Nah, kalau bilang awal, artinya saya sudah menetapkan apa fondasi saya. Dan kalau ini ada awal, artinya ada akhirnya. Dan antara awal dan akhir, di situ saya membangun bangunan itu di atas batu. Jadi di saat saya tahu benar, dan saya menetapkan, saya melakukan karena saya bisa buktikan benar sesuai dengan law and testimony, itu awal daripada kehidupan kekal. Dan waktu saya belajar terus, Yohanes 8, 30, 31, 32, saya belajar terus, banyak yang harus dipelajari. Saya tahu lagi, saya bangun sekarang. Lalu saya belajar lagi, saya tahu sesuatu yang lain lagi, saya bangun lagi. Saya bangun di atas kebenaran. Dan ditumpuk dengan kebenaran. Dan ditumpuki dengan kebenaran. Batu di atas batu di atas batu. Namanya batu nggak bisa jatuh. Jadi minggu lalu kita belajar fondasinya. Sekarang kita belajar bangun di atas fondasinya. Jadi kita tahu bahwa Kristus berdiam dalam hati kita melalui iman dengan mendengar dan melakukan. Bukan cuma mendengar. Cuma mendengar itu menipu diri. Benar, dengar dan lakukan. Jadi pertanyaannya yang saya harus tanyakan ialah, apakah semua yang saya tahu, yang saya dengar benar, saya lakukan? Dan kalau enggak, pasir. Jadi apakah yang saya tahu benar? Kalau orang enggak belajar, dari mana dia tahu apa yang benar? Bagaimana dia bisa lakukan yang benar? Jawabannya ialah dia pakai orang lain lah menjadi patokan benarnya, betul? Setahu saya, to the law and to the testimony.
Jadi walaupun orang lain bilang, apakah yang dia bilang sesuai law and testimony? Artinya ada saatnya saya harus cek sendiri itu law and testimony, lalu bilang yang dia bilang sesuai nggak? Nggak bisa dia adalah jawaban terakhir tanpa menyelidiki sendiri law and testimony. Karena kalau saya nggak menyelidiki law and testimony dan saya terima apa yang dia bilang karena saya suka dia populer, dan apapun alasannya, saya sudah membuat dia menjadi firman Tuhan. Saya sudah buat dia menjadi hukum Tuhan. Saya sudah membuat dia menjadi roh Tuhan. Nggak bisa. Walaupun saya pikir, oh bagus itu. Saya harus lihat. Memang bagus di telinga. Apakah sesuai dengan law and testimony? Dan saya yang harus cek sendiri. Nggak bisa saya bilang dia benar. Lalu saya tanya dia, boleh nggak kamu cek apa yang kamu bilang sesuai dengan law and testimony? Tentu saja dia akan bilang, oh iya pasti benar. Itu pun saya harus cek sendiri, benar nggak? Kalau saya nggak pernah cek sendiri, saya lagi seakan-akan main judi gitu. Mudah-mudahan masuk surga. Sedang gamble namanya. Firman Tuhan itu ada kehidupan di dalamnya. Kehidupan Kristus itu dalam firman Tuhan. Artinya kalau saya terima firman Tuhan, saya terima kehidupan Kristus. Karena kehidupan Kristus berdiam di dalam hati saya melalui iman di dalam firman-Nya. Jadi kalau saya percaya firman Tuhan, roh Tuhan melalui firman-Nya berdiam dalam saya. Dan kehidupan Tuhan Yesus adalah kehidupan kekal. Dan itu caranya untuk membangun. Nomor satu harus ada firman dulu, harus ada kebenaran dulu kan. Oke. Kita lanjut di Christ Object Lesson, dikatakan firman Tuhan itu adalah benih. Setiap benih di dalam dirinya sendiri ada prinsip-prinsip germinating. Artinya ada prinsip untuk keluar akar dan selanjutnya. Di dalam kehidupan tanaman itu, di dalam tanaman itu ya, ada kehidupan daripada tanaman itu. Jadi di dalam benih, dalam biji, ada kehidupannya. Karena kalau nggak ada kehidupan, jangan harap akan keluar menjadi tanaman. Jadi dari mana saya tahu dia ada kehidupan? Well, taruh di tanah, kalau dia keluar, itu buktinya ada kehidupan. Dan kalau nggak pernah keluar, ya bisa saja udah nggak ada kehidupan dalam benih itu kan. Dan firman Tuhan juga adalah ada kehidupan. Artinya kalau firman Tuhan masuk seperti tanaman, dan kita punya tubuh kan tanah kan. Dan kalau firman Tuhan masuk ke dalam tanah, jangan heran kalau keluar buah-buah sesuai dengan benihnya. Dan firman Tuhan itu selalu hidup. Benih-benih di dunia ini belum tentu semuanya hidup. Firman Tuhan nggak pernah nggak ada kehidupan. Benih-benih itu siapa kalau bukan kehidupan Kristus yang di dalam benih-benih itu? Siapa punya kehidupan yang menempatkan kehidupannya di dalam semua yang ada kehidupannya? Kristus. Demikian juga ada kehidupan di dalam firman Bapa. Kristus katakan, perkataan-perkataan yang aku ucapkan kepada kamu adalah kehidupan. Dia yang mendengar dan percaya atau mengungkapkan apa yang dia percaya dalam apa yang dilakukan, memiliki kehidupan kekal. Di setiap perintah, di setiap janji firman Tuhan ada kuasa dan ada the very life of God. Kehidupan Bapa. Jadi setiap kali saya dengar sesuatu, yang saya dengar itu kehidupannya Kristus. Dan kalau saya terima dan saya percaya dan melakukannya, yang saya lakukan itu saya mengungkapkan kehidupannya. Nah, make sure kita mengerti sesuatu. Kalau bicara tentang mengungkapkan kehidupan, bukan berarti kayak mainkan video berulang-ulang kali di mana nggak ada bedanya setiap kali nonton ya. Bukan begitu maksud saya. Jadi bukannya waktu kehidupan Tuhan Yesus dalam saya itu 100% mengulang kembali dari lahir Tuhan Yesus sampai mati. Itu sama dengan saya harus sekarang berada di Yerusalem sana atau di Bethlehem dan akhirnya benar-benar mati di kayu salib. Bukan itu maksud kehidupan. Kehidupan artinya semua yang benar saya lakukan, semua yang salah saya tidak lakukan. Setiap kali ada pilihan dan pilihannya ke kiri atau kanan dan yang benar ke kanan, saya selalu ke kanan sebagaimana Kristus selalu ke kanan.
Kalau ada pilihan yang salah ke kiri, Tuhan Yesus nggak pernah ke kiri. Saya pun nggak akan ke kiri. Itu namanya kehidupan Kristus. Bukan berarti 100% sama. Karena kalau 100% sama, nggak ada dua orang yang sama. Itu artinya kehidupan. Jadi roh bilang, ini benar, oke. Ini nggak benar, oke. Itulah kehidupan yang diungkapkan. Jadi diungkapkan kehidupannya dalam tidak melanggar firman Tuhan. Itu artinya memiliki kehidupannya Kristus. Memiliki kehidupannya Bapa. Kan? Jadi setiap perintah dan setiap janji itu adalah the very life of God. Artinya waktu Tuhan janjikan sesuatu dan yang dia janjikan akan terjadi jikalau saya percaya dan saya ungkapkan kebenaran janjinya dalam kehidupan saya. Itu kehidupan Kristus. Karena itu sama dengan benih. Dan semua yang diperintahkan bisa dipenuhi dan menjadi kenyataan janjinya. Karena kalau Tuhan sudah berfirman, nggak bisa waktu keluar tiba-tiba beda hasilnya. Nggak bisa waktu Tuhan bilang jadilah pohon, lalu keluarnya adalah binatang. Nggak bisa. Apa yang kita belajar minggu lalu, apa yang keluar dari mulutnya, sebagaimana yang dia describe dalam perkataannya, sebagaimana yang dia maksudkan, yang dia ucapkan, itulah persis yang menjadi ada. Artinya semua perintahnya dan semua janjinya akan persis sesuai dengan yang sudah difirmankan kalau saya percaya. Makanya dia bilang di Yohanes 8 ayat 11 kepada wanita itu, jangan berdosa lagi. Jangan berdosa lagi ialah enggak berdosa lagi kalau wanita itu percaya. Kalau wanita percaya, karena dia sekedar mengungkapkan kenyataan daripada kata-kata yang didengar. Dan dia yang melalui iman menerima firman itu, mendengar itu dan percaya, dia sedang terima the very life, kehidupan dan the very character, karakternya Bapa yang diungkapkan dalam Kristus. Ini bukan dongeng, ini bukan kayak begitu. Ini adalah demikian. Inilah makanya kalau nggak percaya artinya nggak ada iman. Kalau nggak percaya artinya kamu nggak percaya yang Tuhan bilang, artinya yang kamu lakukan nggak sesuai dengan firman Tuhan. Itu namanya membangun di atas pasir. Jadi kata percaya ini seakan-akan gampang sekali, padahal belum tentu. Bilang-bilang percaya tapi dalam krisis boleh melanggar. Apakah percaya itu hanya berlaku di luar krisis? Nama percaya itu selama enggak mengganggu saya punya tujuan, saya punya kesenangan dunia. Apakah itu percaya? Bukankah percaya diungkapkan waktu Sadrak Mesak Abednego disuruh makan dan minum, raja punya makanan minuman, dan kalau enggak bisa saja dibunuh mati. Dan mereka bilang apa? Kita enggak mau makan makanan raja karena itu akan mencemarkan tubuh Ka'bah Tuhan. Itu namanya percaya. Percaya ialah saya akan tetap berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Daniel bilang, walaupun saya akan dikoyak-koyak singa yang lapar. Itu namanya percaya. Percaya artinya saya tidak akan sembah patung yang dibangun Nebukadnezar, walaupun saya akan menjadi debu di dapur api. Itu namanya percaya. Saya percaya artinya saya tidak akan taruh apapun ke dalam tubuh saya hanya supaya saya bisa travel, hanya supaya saya bisa dapat pasport, hanya supaya ini dan itu, sementara saya kasih masuk sesuatu yang tidak pantas untuk masuk dalam Ka'bah Tuhan. Itu namanya percaya. Itu namanya fondasi yang nggak akan jatuh. Itu namanya fondasinya batu. Janji-janji manusia hanya semantap orang itu. Dan orang itu hanya semantap, orang itu semantap diungkapkan dengan janji firman-Nya. Artinya orang punya mantap atau tidak mantapnya ialah dia kalau ngomong benar enggak. Dia kalau ngomong asbun atau enggak. Apakah kalau dia janji pada umumnya gagal semua. Artinya worth daripada seseorang itu ya, nilai seseorang itu bisa diperhitungkan dengan apakah kalau dia ngomong jangan percaya tukang bohong dia. Oh kalau dia ngomong saya percaya. Artinya orang kalau ngomong
kita bisa percaya dia karena selalu yang dia bilang benar, kecuali ada bencana alam dan semua itu ya. Tapi kalau orang bilang, oh kalau dia yang bilang sih saya nggak percaya. Kenapa? Jadi apa standar ukuran orang punya moral worth? Firmannya. Yang keluar dari mulutnya kan. Buktinya yang keluar dari mulutnya berbeda dengan apa yang dia lakukan. Jadi bahasa Inggrisnya, I can take him at his word. Saya bisa percaya dia, saya bisa percaya apa yang dia bilang karena selalu yang dia buat sama dengan yang dia bilang. Nah, kalau saya bisa percaya manusia, bahwa oh kalau dia bilang saya pasti percaya. Saya nggak ragu kalau dia bilang, dia nggak tukang bohong, dia selalu serius. Nah, kalau saya bisa percaya manusia seperti itu, kenapa saya nggak bisa percaya Tuhan? Manusia nggak ada kuasa untuk menciptakan, dia hanya ada kuasa untuk bikin sebaik mungkin dan dalam usaha tenaga dan situasi kondisi yang memadai semua, dia akan memenuhi janjinya. Namun saya percaya banget orang itu. Dan Tuhan, apa yang bisa membatasi Tuhan? Gempa bumi? Nggak ada yang bisa membatasi Tuhan. Jadi kenapa saya lebih percaya manusia dari Tuhan? Kalau saya lebih percaya manusia dari Tuhan, artinya saya menganggap orang itu lebih dari Tuhan. Dan untuk percaya Tuhan, masuk akal kalau orang pun saya percaya. Kan? Makanya ada orang yang bilang, waduh, saya selama ini percaya dia, kenapa begitu ya? Artinya kamu pernah percaya dia, dan sekarang kamu kecewa kan? Pernah nggak kamu dikecewakan Tuhan? Atau kamu kecewa karena kamu punya keinginan tidak dipenuhi, walaupun itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi janji manusia itu hanya berarti kalau dipenuhi. Tuhan juga, Tuhan punya janji hanya berarti kalau dipenuhi. Kapan nggak dipenuhinya? Kalau karakter orang itu kurang mantap, sudah pasti kita nggak akan percaya katanya. Kalau saya tahu dia tukang bohong, kira-kira apa yang membuat saya impress kalau dia ngomong? Kalau dia ngomong, ya biasa sih. Biarpun iya dalam kenyataannya enggak, saya tahu kok itu. Itulah manusia. Tapi kalau Tuhan ngomong, bisa nggak? Oh Tuhan, jangan percaya Tuhan. Dia cuma ngomong gede aja. Apakah begitu? Enggak. Artinya perkataan orang itu mewakili dirinya. Represents himself. Jadi saya bisa dikenal orang sebagai tergantung. Apa yang keluar dari mulut saya dipertanggungjawabkan nggak atau enggak? Kadang-kadang orang bilang yang benar hanya untuk orang lain senang kan? Kenyataannya, kalau dia ngomong jangan percayalah. Anggap angin lewat dan nggak akan kembali lagi. Itu kalau manusia. Firman Tuhan bisa kita percaya berdasarkan kenyataan. Jadi nggak perlu orang lain tolong, dia bisa berdiri untuk dirinya sendiri. Karena itu nggak ada oknum lain yang lebih dari Tuhan. Jadi siapa yang mau mempertahankan firman Tuhan selain firman Tuhan itu sendiri? Buktinya nggak pernah gagal, kan? Dan firman Tuhan itu penuh dengan kehidupan. Jangan lupa, penuh dengan kehidupan. Artinya, kehidupan Kristus itulah bukti daripada semua janjinya. Pasti akan dipenuhi bagi orang yang percaya. Jadi semua ini barang siapa? Firman Tuhannya nggak pernah gagal, sayanya mau percaya atau enggak. Biarpun nggak percaya tetap nggak gagal, tapi ketidakgagalannya diungkapkan bagi yang percaya, bukan bagi yang tidak percaya. Oke, jadi untuk membangun di atas Kristus ialah nomor satu harus percaya firman-Nya dulu kan. Harus percaya dulu baru membangun. Harus ada fondasi batu dulu baru membangun. Mau nggak saya mulai membangun lalu nggak ada fondasi? Enggak dong. Artinya nomor satu, saya percaya nggak setiap perintah Tuhan itu. Kalau saya, firman Tuhan itu, well ini tapi, kalau banyak tapinya, bagaimana mau bangun fondasi penuh dengan tapi, lalu semua yang dibangun di atasnya udah pasti jatuh.
Tapi kalau saya tahu firman Tuhan nggak akan gagal dan saya percaya apapun konsekuensinya, itu fondasinya. Sekarang mulai membangun. Oke. Dan Kejadian 15 ayat 5 katakan, Tuhan membawa dia keluar ya, dalam dia punya vision dan bilang, lihat ke langit. Bisa nggak kamu hitung jumlah bintang? Jadi sementara Abraham melihat ke langit dan dilihat bukan main banyak bintangnya. Wow. Dia baru mulai mungkin 1, 2, langsung dia bilang apa? Sebanyak itulah jumlah keturunanmu. Nah ini firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi waktu dia lihat, wih bintang. Jadi waktu dilihat bintang, dia tahu itu yang ciptakan Tuhan. Dan Tuhan menciptakannya di Mazmur 33:6 dengan firman-Nya, dengan kehidupannya. Jadi waktu dia lihat hasil ciptaan Tuhan dengan firman-Nya, dan firman yang sama bilang, kamu punya benih sebanyak itu. Jadi bagaimana nggak percaya kalau dia lihat buktinya. Dan Abraham percaya. Dan diperhitungkan dia righteous. Dia percaya. Dan kata percaya ini, G539 adalah apa? Amen. Jadi kalau orang bilang, amen. Jangan bilang amen kalau kamu nggak percaya. Karena amen artinya percaya. Kita tahu kan kalau saya suka, oh amen, amen brother. Ya, oke, bagus, dengan catatan percaya. Kadang-kadang orang bilang amen. Tapi dia nggak bikin. Katanya percaya. Karena kata believe artinya amen. Amen. Amen artinya apa? Build up, untuk membangun di atas fondasi. Teguh, nggak goyang. Jadi waktu Abraham melihat bukti dari apa yang firman bisa ciptakan, dia pun amen, percaya bahwa Tuhan pun lah yang akan membuat keturunannya sebanyak bintang di langit. Jadi kalau Tuhan yang bikin jumlah bintang, Tuhanlah yang akan bikin jumlah keturunan saya, katanya. Sebagaimana itu bintang-bintang saya lihat, ya begitulah keturunan saya, kalau saya percaya. Karena yang membuat bintang itu adalah yang membuat keturunan saya, katanya. Dan dia bilang apa? Amin. Seakan-akan Tuhan sedang berkhotbah, kalau dia bilang apa? Amin. Dan waktu dia bilang amin, dia diperhitungkan righteous. Dan kata righteous itu nggak ada dosa. Jangan lupa, saya punya fondasi adalah batu. Yang tadi kita baca adalah righteousness. Righteousness kan, Tuhan itu righteous. Artinya nggak bisa saya ada dosa lalu membangun di atas batu. Karena jadi dia diperhitungkan nggak ada dosa, righteous, jubah putih. Sekarang bangunlah di atas jubah putih itu. Bangunlah di atas firman Tuhan itu. Bangunlah kehidupan di atas kehidupannya Kristus. Hidupkanlah kehidupan Kristus. Dan bangunlah kehidupanmu itu yang berfondasi Kristus. Punya kehidupan. Jadi, God said it and I believe it. Kita tahu ada lagu Heritage Singers dulu kan, suka nyanyi. Tuhan berfirman dan saya percaya. God said it, I believe it. Dan ini dibilang, Abraham dengar itu. God said it, he said it. Ya. Dia bilang, dan apa yang dia bilang? Sebanyak itulah keturunanmu. And I believe it. Dan saya percaya. And it's good enough for me. And I'm counted for righteousness, kan? Jadi, ini bicara tentang bangun di atas firman Tuhan, batu adalah kamu percaya nggak semuanya yang keluar dari mulut Tuhan? Percaya nggak apa yang kamu baca? Dan percaya itu hanya percaya kalau kamu lakukan. Bukan percaya kalau kamu nggak lakukan. Karena dibilang barang siapa yang dengar dan bilang percaya tapi tidak lakukan, pasir. Barang siapa dengar, percaya, dan lakukan, batu. Jadi Abraham membangun di atas firman Tuhan. Dan root word, kata dasar daripada belief tadi, ini kan, adalah apa? Firm. Firm apa? Teguh.
solid, dengan stable. Jadi saya bisa bergantung, saya bisa bersandar. Saya bisa bersandar sepenuhnya kepada Kristus karena saya tahu Kristus nggak akan jatuh. Kalau saya sandar ke pohon, lalu pohonnya rubuh, kira-kira saya mau sandar nggak? Kalau saya mau sandar kepada orang, lalu orangnya jatuh, bagaimana? Kalau mau sandar, saya mau sandar ke sesuatu yang nggak akan goyang. Atau saya bisa seluruh berat tubuh saya gantungkan kepada tali yang saya tahu nggak akan putus. Itu artinya percaya. Percaya artinya saya siap untuk melangkah ke atas air walaupun saya nggak bisa lihat ada sesuatu yang saya bisa injak selain air. Itu namanya amen. Jadi waktu Abraham dengar demikian juga keturunan kamu, yang dia lihat ialah saya nggak bisa. Dia nggak bisa lihat bagaimana dia bisa. Dia bilang, saya punya istri mandul. Jadi bagaimana bisanya? Jadi ini bukan soal saya bisa lihat bisanya. Saya nggak hitung-hitung dulu. Saya nggak perhitungkan. Kira-kira bisa nggak ya? Enggak. Saya bilang bisanya karena Tuhan bilang demikian. Saya percayanya karena Tuhan bilang. Karena kebenaran itu hanya karena Tuhan bilang. Bukan kelihatannya kayaknya boleh. Biasanya orang bikin itu kalau, well kayaknya boleh itu. Kayaknya boleh. Nah ini bicara tentang firman Tuhan ya. Kalau Tuhan bilang, kita sudah akhir zaman. Kita nggak bisa tinggal di kota lagi. Harus keluar. Dan kalau saya pakai alasan, artinya saya nggak percaya firman Tuhan. Karena yang suruh keluar kota, firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang akan menjadikan itu kenyataan. Bukan saya punya perhitungan kepada sesuatu yang nggak pernah akan sampai. Orang yang selalu perhitungkan, iya sih, tapi itu bukan main sangat meragukan Tuhan dan nggak percaya Tuhan. Memang benar sih, tapi apa tapinya? Tapi apa? Tapi Tuhan tukang bohong? Apakah itu tapinya? Bukan sih. Apa dan? Kalau Tuhan nggak tukang bohong, artinya yang dia bilang benar, benar sih. Nah kalau benar, apalagi yang ditunggu dan? Betul? Apalagi yang ditunggu, apalagi yang dihitung-hitung. Kalau yang Tuhan bilang benar, yang ciptakan langit dan segala isinya siapa? Tuhan. Oke. Dan Tuhan bilang keluar dari kota. Oh iya sih, benar sih. Well, lagi tunggu apa? Memang itu benar, tapi apa? Tapi Tuhan sekali-sekali bohong? Benar nggak? Nggak percaya Tuhan. Kalau Tuhan bilang, lihat Abraham. Abraham tambah tua, istrinya mandul. Ada nggak alasannya bilang, Tuhan benar sih, tapi Tuhan lupa ya saya punya istri mandul. Tuhan lupa kali mandul. Oh sorry saya nggak tahu mandul. Saya nggak bisa kerja kalau dia mandul. Apakah begitu Tuhan? Abraham nggak bisa lihat di mana itu bisa menjadi kenyataan selain Tuhan bilang. God said it and he believed it. Itu aja toh. That's it. Nggak ada lain. Karena firman itulah yang lebih pasti dari yang saya sedang hitung-hitung itu. Yang saya sedang perhitungkan itu pasir. Sementara firman Tuhan benar. Mereka tahu cerita Lautan Merah. Oh iya, kita harus melangkah. Lalu apa? Tapi katanya harus melangkah. Kok ada tapi lagi? Iya, kamu nggak ngerti saya punya situasi. Abraham istrinya mandul. Kira-kira dia pakai alasan itu? Lautan Merah pernah terbelah emangnya sebelumnya? Apakah setiap kali orang injak Lautan Merah terbelah? Apakah setiap kali orang keluar dari perahu di lautan bisa jalan di atas air? Semua bisa beralasan. Alasan hanya menunjukkan bahwa saya nggak percaya Tuhan. Bagaimana saya bisa bangun rumah kalau fondasinya bukan firman Tuhan? Fondasinya harus saya yang bangun. Saya harus bangun sendiri, make sure mantap. Seakan-akan bukan Tuhan yang ciptakan
segala-galanya yang kamu bilang Tuhan ciptakan itu. Firman Tuhan adalah sesuatu yang substansial, sesuatu yang berfondasi, yang benar-benar, kan? Kata sub, sesuatu yang penting, yang benar-benar nggak akan goyang. Coba, kalau Tuhan bilang sesuatu, jadi. Kuasa untuk menjadikannya adalah firman-Nya. Jadi kalau Tuhan bilang sesuatu, yang kamu dengar itulah kuasanya yang akan menjadikan itu. Dan kamu nggak akan tahu itu. Kalau kamu selalu hitung-hitung dengan kamu punya pikiran manusia, apakah memang demikian? Nggak akan pernah kamu tahu itu. Hanya yang melangkah dengan iman yang bilang, wow, bukan main dasarnya firman Tuhan. Saya nggak bisa lihat kenapa ini bisa terjadi selain Tuhan bilang. Dan lebih kamu mempraktekkan iman itu, lebih kamu percaya Tuhan. Dan lebih percaya itu sedang membangun rumahnya, siap untuk badai yang sedang menanti. Firman Tuhanlah fondasinya. Bahasa Inggrisnya, you can take him on his word. Kan? You can depend on his word. Kamu bisa depend, kamu bisa bersandar. Dan kalau saya sandar di samping gedung, kalau saya udah agak pusing-pusing gitu lah, bilanglah kepanasan siang hari dan pusing. Kira-kira saya kalau mau bersandar, saya bersandar di gedung kan. Saya nggak mau bersandar di sepeda yang sedang sepeda di samping jalan kan. Orang tinggalin sepedanya, kira-kira saya mau bersandar di sepeda, ya jatuhlah sepedanya. Saya bersandar di gedung kan, gedung, semen, batu, udah pasti nggak akan goyang. Tuhan Yesus punya firman lah sandaran kita. You can depend on His word. God said it and I believe it. Lihat ini orang. Ini orang kira-kira berani nggak gantung di situ kalau dia tahu bahwa batunya akan jatuh. Ini Abraham. Saya nggak tahu bagaimana saya punya keturunan seperti itu kalau saya punya istri mandul, saya tambah tua, saya nggak tahu. Tapi bukan saya nggak tahunya, Tuhan bilang dan Tuhanlah yang akan menjadikan semua itu. Ini namanya percaya. Ini namanya percaya. Kejadian 15 ayat 7, Tuhan bilang apa? Akulah yang bawa kamu keluar dari Ur of the Chaldees atau Ur Kasdim. Sayalah yang bawa kamu keluar dari Babylon kuno. Dan sayalah yang akan memberikan tanah ini untuk kamu warisi. Kamu bisa lihat bahwa Tuhan nggak bilang kamu punya usaha untuk keluar. Kamulah yang akan menerimanya karena kamu yang usaha keluar. No, yang bilanglah saya yang bawa kamu keluar. Nah, orang yang belum belajar dia bilang, oh tapi kan Tuhan bilang, keluar. Dan waktu suruh keluar, artinya si Abraham lah yang keluar, bukan Tuhan yang bawa keluar. Salah. Mari kita lihat contohnya Petrus di Matius 14:29 kan. Waktu Tuhan bilang datang atau keluar dari perahu, apakah Petrus yang menyebabkan dirinya jalan di atas air? Bukan. Firman yang bilang datang itu, firman datang itu, kata datang itu yang membuat Petrus bisa melangkah. Karena kita sudah belajar, fondasi kan. Firman itulah yang menopang bumi dan segala semesta alam, yang menopang Petrus jalan di atas air ialah kata datang. Dan dia apa? Keluar. Jadi datang dan keluar, waktu Tuhan bilang kepada Abraham keluar dari Ur, kata keluar dari Ur itulah yang menyanggupkan Abraham untuk keluar dari Ur. Dan karena Abraham percaya, Tuhan akan kasih tanah perjanjiannya bagi orang yang percaya. Jadi jangan harap saya akan terima tanah perjanjian kalau saya nggak melakukan apa yang Tuhan perintahkan karena banyak sekali alasan dongengnya. Roma 10 ayat 4 dikatakan, Tuhan Yesuslah kesempurnaan daripada
standar kebenarannya hukum. Artinya, waktu saya percaya apa yang Tuhan bilang kamu righteous, kamu di hadapan hukum dilihat hukum sebagai bukan pelanggar hukum. Coba lihat itu. Jadi waktu saya orang berdosa dan nggak pernah bisa menurut hukum, bukan saya punya penurutan hukum yang membuat saya dibilang nggak berdosa. Tuhan punya standar penurutan hukum lah yang dikreditkan kepada saya. Lalu hukum bilang kamu nggak berdosa. Kenapa? Karena saya percaya. Nah itu fondasinya. Fondasinya percaya. Nah di atas itu sekarang jangan berdosa lagi. Waktu jangan berdosa lagi, saya sekarang bangun di atas fondasi itu. Roma 8:4, righteousness hukum itu atau standar kebenaran hukum itu yang saya sudah miliki, yang hasil penurutan Kristus itu, yang dikreditkan kepada saya, harus dipertahankan kalau sekarang saya tidak melanggar. Artinya, kebenaran itu diberikan kalau saya percaya, lalu dipertahankan dengan menurut. Jadi bukan menurut lalu dibenarkan. No, dibenarkan lalu menurut. Untuk mempertahankan benarnya. Jadi bukan menurut untuk menjadi benar, dibenarkan dulu, baru menurut untuk mempertahankan benarnya. Dan kuasa untuk mempertahankan benarnya, yaitu menurut jangan melanggar, adalah kuasa Tuhan. Jadi firman yang saya percaya, yang membenarkan saya adalah firman yang memberikan kuasa untuk mempertahankan kebenaran itu. Ini nggak akan jatuh. Ini masuk sampai pintu gerbang surga dan hidup selama-lamanya. Tapi kalau sekarang firman Tuhan saya nggak percaya, dan saya tahu firman Tuhan benar, tapi saya nggak bikin dengan alasan itu pasir, itu Babylon, itu nggak akan selamat, nggak akan tinggalkan bumi kalau nggak ada iman. Lukas 18 ayat 8 bilang, waktu Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan, dia bilang apa? Apakah ada iman? Iman adalah mendengar, percaya, dan mengungkapkan kebenarannya. Dan untuk beriman ialah untuk percaya apa yang dibilang, walaupun saya nggak bisa lihat bagaimana terjadinya. Pusing amat bagaimana, itu urusan Tuhan, saya percaya. Tapi gimana ya? Gimana ya? Emangnya kamu mau kasih anjuran kepada Tuhan gimana ya? Memang Tuhan bilang sih, tapi gimana ya? Gimananya itu urusan Tuhan, bukan urusan kamu. Kamu percaya nggak Tuhan bisa tolong kamu? Percaya. Oh, tapi apa tapinya? Bayangkan ya, kalau kamu diminta Tuhan untuk tolong ciptakan dulu ya, bilanglah cuma ilustrasi saja. Dulu Tuhan bilang, kamu boleh berdiri samping saya, mau tolong ciptain semua bumi ini dan langitnya. Oh boleh. Saya mau ciptakan bintang. Wow, mantap. Bagaimana caranya? Saya mau ngomong aja. Duh, bagaimana mau jadi itu? Kalau saya mau tolong Tuhan, nggak pernah jadi-jadi ciptaannya. Kenapa? Terlalu banyak tapinya. Bagaimana mau jadi bintang? Bintang itu seperti apa? Tuhan mau taruh di mana? Mau di langit nanti jatuh semua. Baru mau dipanggil keluar udah bingung, apalagi mau gantung bintang di langit, betul? Bisa lihat saudara-saudara. Apakah Tuhan perlu saya punya anjuran dalam penciptaan? Jawaban kalian, ya enggak lah. Apakah Tuhan perlu saya punya anjuran waktu dibilang keluar? Ya enggak lah. Kenapa enggak keluar? Tapi soalnya kamu nggak ngerti. No, kamu nggak ngerti. Kamu yang nggak ngerti kuasa Tuhan. Bisa lihat ya? Untuk percaya bukan artinya bilang gini, saya percaya. Hanya karena kamu angguk-angguk kepala bukan berarti kamu percaya. Hanya bilang, oh betul itu bukan percaya. Untuk percaya atau amen, okay, ialah untuk memperhitungkan kata itu sebagai sesuatu yang terpasti di semesta alam. Artinya waktu saya dengar firman Tuhan, nggak ada yang lebih pasti dari firman yang saya dengar di semesta alam.
Dan kalau di semesta alam nggak ada selain firman itu yang lebih pasti, kenapa ada tapinya? Karena tapi itu seakan-akan ada di semesta alam yang lebih pasti dari firman Tuhan yang saya dengar, walaupun saya nggak pernah temukan itu dan jangan harap akan ditemukan. Jadi saya lebih percaya kepada yang saya nggak tahu apa tapinya daripada yang saya dengar, yang saya percaya ciptakan segala-galanya. Sudah lihat? Iman bukan cuma bilang ngangguk-ngangguk iya aja. Iman bukan karena orang itu, amin. Mantap dia percaya. No, dia cuma bilang amin. Oh, setuju itu. Oh, mantap dia setuju. Dia cuma bilang setuju. Lihat, benar-benar menjadi kenyataan atau cuma asbun, betul? Dan kalau nggak ada yang lebih pasti daripada firman Tuhan di semesta alam, buktinya semesta alam ditopang apa? Seluruh semesta alam, ini planet, nggak jatuh, nggak melayang-melayang, nggak tabrakan semua itu. Dan ini jumlah yang bukan main banyaknya di semesta alam, nggak ada yang tabrakan. Kira-kira yang menopang apa? Firman yang kamu ragukan. Untuk bergantung seluruh jiwa saya kepada firman itu, semua pengharapan saya, peduli amat apa orang bilang tapinya. Kalau saya mau bergantung, to depend, untuk bergantung, bersandar, saya mau bersandar. Bersandar artinya saya percaya bahwa saya nggak akan jatuh. Saya nggak percaya bahwa gedung ini nggak akan rubuh karena terlalu berat saya sandarin. Artinya firman Tuhan, saya bisa sandar firman Tuhan dan nggak akan jatuh firman Tuhan lalu saya jatuh. Apapun yang mata lihat, apapun yang mata lihat, saya tetap percaya. Sama dengan Petrus, dia suruh jalan di atas air, dia lihat air, dia lihat ikan hiu di bawahnya ya. Kita tambah cerita lah kira-kira ya. Dia lihat, waduh, badai atau apapun ombak. Yang dia lihat, dia bilang pusing amat saya lihat, yang saya dengar datang. Pusing amat apa yang saya lihat karena saya dengar Tuhan bilang datang. Pusing amat apa yang saya lihat dan saya rasa. Untuk jalan di mana sepertinya nggak ada yang bisa dilangkahi kecuali firman Tuhanlah yang bisa dilangkahi, itulah percaya. Artinya kalau saya disuruh jalan, ini gambar ini. Saya disuruh jalan di sini ya. Lihat ini. Saya disuruh jalan di ujung tebing ini. Dan dia punya mata ketutup kan? Kalau ketutup artinya apa? Pusing amat. Saya di mana dia bilang? Pusing amat saya di kamu tahu? Kamu di ujung tebing loh. Saya nggak mau tahu itu. Saya nggak mau tahu. Kamu sedang di ujung batu. Saya nggak mau tahu itu, makanya dia tutup matanya. Kenapa? Karena firman bilang jalan. Misalnya. Kita butuhkan ini nggak di time of trouble nanti? Kalau firman bilang jalan-jalan, walaupun di ujung tebing pun, gila dia ya, mau jalan. No, saya nggak gila. Gila adalah kalau kamu nggak percaya firman Tuhan, itu gila, betul? Untuk kita jalan berdasarkan faith. Faith dengar firman Tuhan bilang. Jadi Tuhan bilang jalan, oke. Keluar, oke. Nggak ada tapinya. Karena firman Tuhanlah yang akan menopang saya. Sebagaimana waktu Petrus dibilang jalan di atas air, oke. Bisa Tuhan bilang jalan di atas udara, bisa kan? Pusing amat. Apa yang dia bilang, semua yang dia bilang akan menjadi kenyataan bagi orang yang percaya. Jadi manusia itu selalu memperhitungkannya berdasarkan apa yang dia lihat. Memang sih Tuhan bilang, tapi aduh bukan main gak ada imannya. Pada awalnya, God menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Okay? Pada awalnya. Dan bumi ini gelap.
gelap. Bumi ini gelap. Artinya orang ini disuruh jalan lalu nggak ada batu. Jadi waktu orang ini jalan, nggak ada apa-apa sama dengan bumi ini gelap. Dia nggak tahu mau melangkah ke apa selain firman. Dan karena bumi ini gelap, yang ada cuma roh Tuhan. Roh Tuhan bilang apa? Jadilah terang di mana nggak ada terang. Jadilah terang. Jalan. Yang membuat terang-terang di gelap adalah firman. Yang membuat dia jalan di atas awan adalah firman. Yang membuat Abraham keluar dari Babylon kuno adalah firman. Yang membuat umat Tuhan setelah dilihat tandanya untuk keluar adalah firman. Yang membuat dia naik ke awan adalah firman. Bagaimana saya bisa naik ke awan? Harap, kalau Tuhan, kalau naik ke awan gimana? Kamu takut? Oh enggak, Tuhan bilang naik, saya akan naik, betul. Bagaimana mau naik, bisa naik kalau keluar nggak mau keluar? Ini ada orang yang Whittier namanya. Nothing before. Di depan saya nggak ada apa-apa, di belakang saya nggak ada apa-apa. Jadi nothing. Ini kayak di udara lah. Kayak di udara, lalu sementara di udara, di belakang nggak ada, di depan nggak ada, di samping nggak ada, di atas nggak ada, di bawah nggak ada. Lalu disuruh jalan. Lalu dibilang apa? Langkah-langkah iman. Seakan-akan sedang melangkah ke nggak ada apa-apa. Dan waktu saya melangkah, tiba-tiba saya injak batu firman Tuhan yang nggak kelihatan. Ini orang ini. Waktu dia melangkah ke nggak ada apa-apa, dia injak firman Tuhan. Waktu Petrus melangkah, dia injak kata datang. Itu fondasinya. Di atas itulah orang-orang bijaksana membangun gereja Kristus. Bukan di atas perasaan. Bukan di atas perkataan manusia. Dan Petrus bilang, kalau itu bukan engkau, saya nggak akan percaya. Kalau itu engkau, panggil saya datang. Jalan di atas air. Tuhan bilang apa? Datang. Kata datang itulah yang menjadi fondasi yang membuat Petrus berjalan di atas kata datang. Ini dia. Sama dengan ini orang berjalan di atas firman Tuhan. Jangan berdasarkan apa yang saya pikir, yang saya rasa. Jangan lupa, kamu nggak diminta tolong waktu Tuhan ciptakan. Jadi jangan minta tolong Tuhan juga untuk berikan anjuran bagaimana caranya untuk selamat. Waktu Kristus bilang datang, yang dia describe itu ada di dalam firman-Nya. Jadi datang itu ada di kata datang. Keluar itu ada di kata keluar. Lazarus keluar dari kubur itu ada di kata Lazarus come forth. Sehingga waktu saya dengar, itu sudah ada di kata itu. Karena kata itu yang menjadikan itu. Beda persoalannya, saya percaya nggak? Dan kalau saya nggak percaya, nggak akan terjadi karena hanya kata itu yang akan menjadikannya. Jadi kalaupun kamu paksa untuk dengan tenaga kamu untuk bisa jadi keluarnya Ismail, keluarnya istri Lot. Yang membuat jadi itulah yang kamu dengar, bukan usaha kamu. Kuasa untuk datang itu di dalam firman-Nya. Berdasarkan pengetahuan inilah Petrus jalan di atas air. Berdasarkan pengetahuan bahwa kata datang itu adalah kuasa kata datang, itu sebabnya dia berani jalan di atas air. Dia nggak bilang Tuhan, tapi ini air, nggak pernah sejak dunia diciptakan ada orang jalan di atas air. Saya pengen sih jalan di atas air, tapi nanti takut tenggelam. Bukankah banyak orang nggak seperti Petrus? Selalu tanya-tanya. Tapi kalau begini gimana nanti? Kalau begini bagaimana nanti? Apakah kamu punya gimana-gimana gitulah yang membuat kamu bisa jalan emangnya? Jadi, saudara-saudara, pintu sudah mau ketutup. Pintu sudah mau ketutup, lalu orang kadang-kadang hidup dalam dunia dongeng lah.
Telepon tutup tapi aduh mudah-mudahan belum lah, mudah-mudahan belum. Dan karena besok belum, wah mantap belum. Untuk bilang belum itu sama dengan saya masih bisa ragu hari ini. Dan keraguan saya dikonfirmasi dengan belum. Tapi satu kali kelak, nggak tahu, sudah lewat itu. Yeremia 8:20. Harvest sudah pass, summer's ended. Nampaknya saya udah hilang, nggak selamat. Karena selalu begitu. Nggak pernah mau percaya Tuhan. Nggak pernah mau mengambil langkah untuk percaya. Tetapi waktu dia lihat angin, jadi tadi kan dia jalan, dia tahu bahwa firman yang dia dengar itulah jalannya dia ada dalam kata datang. Datangnya dia itu kata datangnya. Dan berdasarkan itulah dia berani jalan. Coba pikir, kira-kira dia berani jalan kenapa? Kira-kira dia sudah tanya teman-temannya, kira-kira saya bisa jalan nggak ya? Atau teman-temannya bilang, coba aja. Dan pas jalan, bisa. Enggak. Apakah dia jalan karena dia pikir, kan udah banyak yang jalan di atas air? Enggak pernah. Jadi kalau dipikir, berdasarkan apa dia mau jalan? Tiada lain selain kata yang dia dengar. Jadi yang membuat dia jalan adalah kata yang dengar. Jadi yang membuat dia jalan adalah apa yang dia dengar. Tetapi waktu dia lihat angin by sight. Jadi yang membuat dia jalan adalah yang dia dengar. Waktu angin, dia lihat angin. Dan waktu dia lihat angin, dia lupa yang bikin jalan yang dia dengar, yang bukan yang dia lihat. Betul? Jadi, Petrus sudah ada fondasi, tapi dia nggak membangun seterusnya di atas fondasinya. Betul? Jadi nggak cukup untuk percaya, Yohanes 8:30, kamu harus continue. Tetap dengar terus firman itu. Karena waktu kamu lihat angin, waktu kamu lihat angin, kamu bilang apa? Yang bikin jalan saya firman kok. Dan kalau firman yang bikin jalan, firman masih ada. Walaupun ada angin nggak bisa mempengaruhi firman. Buktinya saya bisa jalan sekarang. Artinya kalau saya nggak terus mendengar firman Tuhan, sudah awalnya nggak mau jalan, lalu dengar pun enggak. Nggak usah tanya kapan, nggak akan terjadi. Lalu Tuhan bilang apa? Oh Petrus, kecil sekali iman kamu. Kenapa kamu ragu bahwa yang bikin jalan adalah perkataan saya? Petrus waktu dia lihat angin, dia lupa apa yang membuat dia jalan. Dia hanya lihat apa yang bisa bikin dia tenggelam. Dia lupa apa yang membuat dia jalan. Di saat dia tinggalkan fondasinya, nggak ada lagi tempat sandarannya. Dan karena nggak ada tempat sandaran, dia mulai tenggelam. Bisa lihat ya? Jadi apa yang membuat saya bisa jalan, jangan pernah lupa itu. Kalau enggak, saya akan mulai tenggelam. Dan kita tahu, Babylon sink. Air bukan yang membuat dia berjalan. Jadi waktu dia lihat angin badai, dia nggak lihat anginnya. Waktu dia lihat ombak airnya, air itu bukan yang membuat kamu jalan. Fokus kepada apa yang membuat kamu jalan. Jangan lupa masa yang lampau, jangan lupa langkah-langkah yang tadi sampai membuat jalan. Kenapa sekarang ragu kepada yang nggak membuat kamu jalan? Jangan lupa dalam kehidupan saya, dalam keputusan hidup saya, yang membuat saya sejauh ini apa? Oh Tuhan, Tuhan yang tuntun saya. Nah kalau Tuhan tuntun saya, kenapa waktu maju takut dan sekarang? Kenapa ragu waktu saya maju? Lalu bilang Tuhan yang tuntun selama ini. Apakah Tuhan hanya tuntun sejauh ini? Kalau dia bilang, sisanya kamu jalan sendiri ya, good luck. Apakah begitu? Seharusnya kalaupun Tuhan bilang jalan di atas udara, dia bisa jalan di atas udara. Kenapa? Karena firman yang membuat jalan, bukan udaranya, bukan airnya, bukan apanya. Firman. Apa saja yang firman bilang, itulah yang membuat kamu bikin apa yang kamu dengar. Percaya nggak? 2 Raja-Raja 2:11.
Kita tahu Elia naik ke atas ke surga dengan kereta kan. Yang membuat dia tiba-tiba naik ke udara apa? Yang membuat Petrus jalan di atas air adalah yang membuat Elia tinggalkan bumi di udara. Tuhan Yesus juga kan? Tuhan Yesus tinggalkan bumi kan? Loh, kok bisa tinggalkan bumi? Kenapa heran kalau Petrus pun jalan di atas air, kuasa yang sama kan? Sama. Jadi kalau saya bilang, oh nanti Tuhan Yesus datang, saya akan diangkat di awan-awan. Enggak. Kenapa enggak? Waktu dia bilang sesuatu yang masih di bumi aja nggak mau bikin, apalagi tinggalkan bumi, betul? Saudara-saudara, yang Tuhan cari waktu dia datang, iman, bukan orang yang bilang-bilang percaya, tapi nggak buktikan percayanya. Jangan menipu diri dengan bilang, oh saya percaya. Percaya itu buktikan, bukan dengan bilang percaya, buktikan dengan bikin. Walaupun kelihatannya mustahil, bikin. Karena yang kamu percaya firman-Nya, bukan kelihatan bisanya. Malahan lebih mustahil, lebih mengungkapkan iman. Lebih, mana bisa? Bilang apa? Apa sih yang Tuhan nggak bisa? Mustahil, nggak ada yang mustahil bagi yang percaya. Sekarang Tuhan bicara kepada kita masing-masing. Kamu percaya nggak? Kamu percaya nggak? Jangan cuma mau orang dengar bahwa kamu percaya tapi enggak. Jangan senang dengan orang bilang, oh dia percaya, padahal enggak. Jangan senangkan diri dengan, oh saya percaya kok, walaupun enggak. Karena ini menyangkut kita punya keselamatan masing-masing. Roma 4 ayat 9 dikatakan, Abraham itu diperhitungkan righteous. Nah kalau diperhitungkan gini ya, jalan, kata perhitungkan, jalan, Petrus datang. Tuhan sudah perhitungkan bahwa dia akan datang. Dan perhitungannya berdasarkan firman-Nya. Perhitungannya berdasarkan kemampuannya. Perhitungannya berdasarkan Tuhanlah yang menyebabkan dia jalan. Tuhan nggak bergantung kepada matahari dan kalau kabut orang nggak bisa jalan. Tuhan nggak bergantung kepada udara yang langitnya biru dan kalau sedang hujan nggak bisa jalan. Ini bukan solar panel di mana kalau nggak ada matahari nggak ada tenaga. Artinya kalau Tuhan perhitungkan, dia punya perhitungan itu berdasarkan dia tahu dia mampu, nggak ada di semesta alam yang bisa menghalang-halang dia dan dialah kuasanya. Itu perhitungannya. Jadi waktu Tuhan bilang kamu righteous, artinya kamu benar-benar righteous, bukan labelnya doang. Jadi kalau Tuhan bilang kamu righteous, sebenarnya enggak sih ya, tapi anggaplah righteous, bukan. Bukan. Dan Tuhan hanya mau bilang kamu righteous kalau kamu percaya. Kalau kamu nggak percaya, Tuhan nggak akan perhitungkan kamu righteous, karena righteous itu hanya berlaku bagi orang yang percaya. Dan kalau orang dibilang righteous, artinya bukan main benar-benar righteousnya. Nggak setengah-setengah righteous. Kenapa? Karena yang membuat dia righteous adalah dia percaya sesuatu yang akan menggenapi apa janjinya. Dan itulah sebabnya. Dan hanya orang yang fondasinya baik diizinkan untuk membangun rumah yang nggak akan jatuh. Nggak bisa kalau orang ini nggak righteous, lalu Tuhan bilang righteous, sudah pasti rubuhlah bangunan ini. Jadi waktu Tuhan bilang Abraham righteous, Abraham benar-benar righteous karena Tuhan nggak pernah salah perhitungkan kuasanya. Di Mazmur 92 ayat 15 dikatakan, Tuhan batu itu adalah righteous. Artinya Abraham righteous karena dia berdiri di atas batu yang righteous. Artinya saya hanyalah righteous kalau saya percaya apa yang Tuhan bilang yang adalah batu. Dan nggak akan jatuh. Kutipan Roh Nubuat bilang, firman Tuhan nggak bisa gagal. Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau manusia gagal, dia bisa rencanakan keluar dari mulutnya, dia bikin rencana, dia bikin meeting, mantap semuanya, tiba-tiba terjadi pandemic, ya gagal, betul kan? Apa yang bisa membatalkan Tuhan? Kalau
semua yang dia bilang itu adalah apa yang dia bilang. Apa yang bisa membuat gagal? Angin puyuh. Angin puyuh, itu yang ciptakan angin. Badai. Emangnya badai adanya gimana? Unsur-unsurnya siapa yang ciptakan? Gempa bumi. Emangnya Tuhan di luar kuasa gempa bumi? Apa yang Tuhan bisa gagal? Kalau semuanya menjadi ada berdasarkan kuasanya. Tuhan nggak bisa gagal. Artinya kalau Tuhan bilang, Abraham kamu righteous. Bukan main, Abraham murni righteousnya. Dan berdasarkan itulah dibangun dia punya temple of God. Dan righteousness ini tuh Tuhan punya kan? Dan karena itu righteousness-nya itu Tuhan punya, kita tahu itu Kristus punya righteousness, artinya Abraham menjadi Kristus punya righteousness. The righteousness of God itu Abraham. Karena dia percaya. 1 Petrus 1:25 dikatakan firman Tuhan endure, bertahan selama-lamanya. Enggak ada yang bisa membatalkannya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus adalah fondasi batu yang sudah lulus ujian dalam kemanusiaannya. Jadi saya kalau bilang ya, kalau saya bilang sesuatu ya, sama dengan ini suntikan waktu itu kan. Ini suntikan udah pernah dicoba nggak? Belum. Belum pernah dicoba. Nah kalau belum dicoba, kamu berani nggak untuk terima? Tahu nggak? Berjubel-jubel orang di seluruh dunia berani nampaknya walaupun belum pernah dicoba kan? Walaupun isinya ada monyet hijau dan ada bayi aborsi dan segala macam lah. Tapi semua orang percaya, dibilang, oh ini akan menolong kita nggak sakit segala macam. Orang percaya. Padahal belum pernah diuji coba apakah mematikan, melumpuhkan, mengapakan, enggak. Mereka bilang kok percaya kan. Masa pemerintah kita mau bohong ya enggak benar. Masa pemimpin gereja mau bohong ya enggak lah. Nah kalau bisa percaya orang yang tukang bohong, kenapa enggak percaya Tuhan? Dan sekarang mereka bilang apa? Oh enggak diuji. Ya memang enggak diuji. Jadi Tuhan Yesus itu bukan enggak pernah diuji righteousness-nya sebagai manusia. Dia diuji dari lahir sampai di kayu salib, sampai hembus nafas terakhir, diuji setiap detik dalam kehidupannya, diuji. Dan nggak pernah jatuh. Setan bilang, di Yohanes 14, dia bilang, waktu setan datang, he have nothing. Setan nggak bisa jatuhkan saya. Saya selalu bergantung kepada firman Bapa, dan itulah yang membuat saya nggak pernah berdosa. Sehingga setan has nothing in me. Artinya saya adalah batu yang sudah diuji coba dan kedapatan murni, semurni-murni bisa murni. Artinya kalau saya bergantung dan bersandar kepada batu, ini sudah dicoba. Bukan suntikan yang belum pernah dicoba dan hampir semua orang di seluruh dunia percaya. Gulung tangan, oh biar belum pernah diuji coba, coba aja. Kalau berani disuntik, kenapa nggak berani percaya firman Tuhan yang sudah diuji coba? Saya lihat. Tadinya nggak percaya. Untuk membangun di atas Kristus. Untuk menerima firman kehidupan melalui iman. Untuk membangun di atas fondasi yang sudah diuji coba untuk 33,5 tahun oleh setan setiap detik dalam kehidupannya, dan setan gagal tuntas. Artinya Tuhan Yesus punya firman Kristus, Tuhan Yesus adalah batu yang sudah lulus ujian. Kita bisa tidak malu untuk bersandar dan pikir akan jatuh. Tidak. Kenapa enggak mau percaya firman Tuhan yang sudah uji coba? Kenapa mau percaya yang enggak ada uji cobanya? Bukan main. Iman manusia, khususnya di akhir zaman, bukan main. Kita mau lihat di 1 Petrus dengan buku Yesaya ya. Di 1 Petrus dikatakan di sini,
Kamu dibangun, di-build up. Di-build up artinya dibangun. Artinya harus dibangun di atas fondasi ya, sebagai rumah spiritual. Ini dia punya rumah di atas batu. Kamu dia bangunnya di atas batu. Tapi kita akan lihat ada sesuatu yang lebih mantap daripada dibangun di atas batu. Kita akan lihat sedikit lagi. Saya meletakkan, lalu di Yesaya dikatakan saya meletakkan di Sion fondasi batu yang sudah diuji coba. Kehidupan Tuhan Yesus bagi manusia nggak pernah berdosa. Itu lulus uji cobanya. Sehingga saya bisa lihat kan, kalau mau beli sesuatu, lihat dia punya review kan. Kira-kira review bilang, oh bagus, oh saya beli jelek. Lihat reviewnya. Reviewnya kayak dia punya uji coba kan. Tuhan Yesus punya kehidupan itu uji coba. Dialah fondasi yang pasti, dia batu penjurunya. Lalu dikatakan apa? Semua yang dibangun di atas pasir, pelamet, akan jatuh, akan dihanyutkan, akan digeser oleh air. Semua kamu punya perjanjian kematian akan dibatalkan. Kamu akan dibanjiri, akan dipijak-pijak. Jadi di 1 Petrus dengan Yesaya dibandingkan, satu dibangun di atas batu, satu hanyut, jatuh semua karena dia di atas pasir. Di atas pasir artinya saya pilih tapinya. Tuhan bilang sesuatu, lalu saya bilang tapi. Dan gara-gara tapi itu yang saya pilih. Dan kalau saya tetap pilih itu, kalaupun masuk time of trouble, saya akan lihat betapa sia-sianya waktu sudah bukan main terlambatnya. Waktu sudah terlambat, baru saya lihat bahwa sia-sia kata tapinya. Firman Tuhan yang dahsyat, saya gantikan dengan tapi saya hilang. Banjir akan membuat saya terkagum, terkaget. Waktu saya akan dihanyutkan, itu akan tiba. Rumah yang di atas pasir pasti akan jatuh. Kristus adalah batu yang pasti yang sudah diuji nggak jatuh. Setan habis cara. Semua cara setan untuk menjatuhkan Kristus nggak bisa. Nggak bisa. Setan kalah waktu dia mau menjatuhkan Kristus. Artinya waktu Kristus bilang saya bergantung kepada firman Bapa, buktinya Kristus sebagai manusia nggak pernah berdosa. Artinya kita bisa nggak bergantung kepada firman Tuhan kalau sudah ada buktinya. Misalnya saya tanya mengenai ini shaking. Apa yang menyebabkan shaking? Firman Tuhan katakan, itu disebabkan oleh straight testimony, kesaksian yang straight. Apa straight? Straight testimony ini banyak orang nggak mau menerimanya. Apa testimoni yang straight testimony? Solemn testimony atau straight testimony ini kepada bagaimana mereka memperlakukan firman yang ditujukan kepada sidang Laodikia ini, berdasarkan atau kepada firman testimoni inilah kita punya masa depan kekekalan bergantungnya. Artinya kita punya kekekalan bergantung dari straight testimony. Dan orang yang tidak bergantung, artinya bergantung ini ya, kita tahu waktu di jalan sempit, orang jalan, lama-lama jalannya semakin sempit, sehingga mereka harus bersandar di dia punya dinding gunung, setengah kakinya sudah keluar, setengahnya tumitnya masih pijak jalan yang sangat sempit, lalu tubuhnya sandar. Kan? Sandar. Artinya kalau saya pikir bahwa gunungnya akan rubuh, waktu saya sandar, kira-kira mau sandar nggak? Enggak. Artinya orang yang bersandar adalah orang yang percaya bahwa yang dia sandarin nggak akan goyang. Orang yang sedang bergantung di atas tali batu ini, kira-kira dia berani nggak bergantung kalau dia tahu akan putus talinya? Artinya ini tali atau yang dia sandarin itu namanya straight testimony. Firman Tuhan yang ditujukan kepada Laodikia.
Dan kalau firman Tuhan bersabda, itulah gantungan sandaran saya. Dan terhadap itulah kekekalan saya ditentukan. Di saat shaking datang, karena teori palsu artinya apa? Karena yang tadi saya bilang tapi-tapinya kan. Memang firman Tuhan bilang sih tapi itu teori palsu. Karena nggak ada tapinya. Nggak ada tapinya. Firman Tuhan itu nggak bisa dong kamu batasi dengan kamu punya tapi. Dengan saya bilang tapi, saya membatasi firman Tuhan. Dan itulah yang akan menyebabkan shaking. Orang-orang ini surface readers. Mereka kalau baca, mereka hanya baca permukaan. Mereka nggak bisa lihat kuasanya. Tidak berjangkar mereka. Seperti pasir yang goyang. Mereka goyang seperti pasir, digeser air ke sini, lalu digeser ke situ. Mereka pun digeser dengan perasaan mereka. Perasaan atau apa yang mereka lihat. Artinya semua keputusan hidupnya berdasarkan perasaan. Kayak rasanya mau bikin ini. Rasanya saya harus ke situ. Rasanya saya harus bikin ini. Dan waktu rasanya hilang, saya ganti. Dan waktu rasanya hilang lagi, saya ganti lagi. Dan situasi berbeda, saya ganti lagi. Kayak pasir. Tadi di situ, sekarang di sana. Besok di sini. Lusa di situ. Karena ditentukan dengan apa yang saya rasa waktu saya rasakannya. Jadi kalau ada teori datang, oh bagus itu. Akhirnya, oh nggak mantap. Dengar teori lagi. Bagus itu. Nggak mantap. Dengar teori lagi. Bagus itu. Sama dengan pasir. Kalau saya bisa lihat pasirnya, tadi di sana, tadi di situ, tadi sana, tadi situ. Mondar-mandir terus. Kayak windshield wiper. Itu dia. Sementara firman Tuhan, nggak digubris. Tuhan bilang ini, pasti. Saya pilih ini dan itunya. Ini. Kok bisa orang pilih itu yang nggak pernah berhasil? Dan buktinya nggak pernah berhasil. Tapi takut untuk pilih yang selalu berhasil. Lihat semesta alam. Lihat burung bisa terbang. Yang bikin dia bisa terbang siapa? Itu yang kamu sangkal dalam kamu punya tapi-tapi. Itu yang kamu sangkal. Markus 4:17. Mereka nggak ada akar. Kalau nggak ada akar artinya nggak ada fondasi di mana mereka bisa membangun bangunan mereka. Jadi yang mereka tahu adalah firman Tuhan kan. Firman Tuhan adalah secara intelek mereka bilang, oh bagus itu. Nah bagus itu nggak ada unsur keselamatannya kalau bukan menjadi kenyataan hidup. Itu sama dengan kertas ditaruh di atas meja bagus, ya anginnya belum tiup kan. Dan waktu datang affliction, penganiayaan, karena firman Tuhan, mereka langsung tinggalkan sama Petrus, offended. Nah kita akan cari tahu apa artinya offended ya. Apa artinya offended? Offended adalah gini. Gara-gara firman Tuhan yang saya percaya ini saya dianiaya. Gara-gara firman Tuhan saya harus terpisah dengan keluarga saya. Kalau nggak ada firman Tuhan, utuh keluarga saya. Saya offended terhadap firman Tuhan. Gara-gara Tuhan Yesus, saya akan dianiaya. Petrus bilang, kalau saya mengaku saya pengikutnya, saya akan dianiaya. Artinya offended ialah firman Tuhan ini yang saya bikin. Kalau saya bikin firman Tuhan, saya harus tinggalkan sesuatu yang saya nggak mau tinggalkan. Saya harus bikin sesuatu yang saya nggak mau bikin. Dan karena saya nggak bikin dan saya nggak mau tinggalkan firman Tuhan yang saya tinggalkan di saat. Tapi bisa saja itu hanya terjadinya di dalam krisis. Karena kalau belum krisis, nggak apa-apa. Saya nggak kerja hari Sabat. Oh mantap. Setia kamu nggak pernah kerja hari Sabat. Oh iya. Nggak pernah diancam kok.
Oh ya? Waktu diancam, oh kalau kamu nggak kerja hari Sabat, dipecat kamu. Oh oke, 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 oke. Tuhan, kayak gaji hari Sabat saya kasih untuk perpuluhan lah ya, nggak apa-apa kan? Artinya, offended artinya saya tinggalkan Tuhan Yesus, saya tinggalkan kebenarannya, supaya saya tidak kehilangan kerja, supaya saya nggak ini, supaya saya nggak itu. Firman Tuhan yang dikorbankan. Petrus mengorbankan gurunya karena dia takut dianiaya sebagaimana gurunya dianiaya. Mereka tanya, apakah kamu muridnya Tuhan Yesus ini? Dia bilang, saya nggak kenal dia. Apa yang kamu maksudkan? Siapa ini kamu ngomong? Dia bilang. Datang lagi bilang, dia, saya tahu dia kok. Oh enggak, saya nggak kenal dia. Saya nggak kenal dia. Bayangkan. Lalu setelah itu dia bilang apa? Dia kok, dia kok. Saya tahu dia muridnya Tuhan Yesus. Dia bilang apa? Karena gaya ngomongnya seperti Tuhan Yesus. Dia bilang apa? Kalau gaya ngomong seperti Tuhan Yesus harus rubah. Dia mulai caci maki. Dan waktu dia caci maki, dia bilang apa? Saya nggak kenal. Siapa itu Tuhan Yesus kamu bilang? Saya nggak kenal dia. Apakah itu membangun di atas batu atau menyangkal batu? Defended. Artinya sekarang sebelum aniaya, saya pikir saya percaya Tuhan Yesus. Saya pikir saya cinta firman Tuhan. Iya, saya kelihatannya cinta firman Tuhan. Sebelum gara-gara firman saya dianiaya, saya mencintainya. Tapi kalau karena firman ini saya dianiaya, forget it, saya akan tinggalkan itu. Artinya, nggak percaya firman Tuhan. Walaupun dianiaya, saya nggak akan tinggalkan. Kenapa? Karena firman Tuhan itulah kehidupan kekal. Saya kan di dunia ini sementara. Masa saya mau memperlama kehidupan di dunia yang sementara hanya untuk kehilangan selama-lamanya? Walaupun dipersingkat sementaranya yang memang pada dasarnya sudah sementara, bukankah untuk dapat yang kekal? Jadi kenapa mau korbankan yang kekal? Hanya untuk bisa memperlama sedikit aja yang bukan main sementaranya. Nggak ada akar. Nggak berfondasi. Nggak percaya firman Tuhan. Tapi sangat disayangkan, orang itu nggak tahu dia nggak percaya. Karena belum krisis. Pas krisis, dia akan malahan melapor seperti Judas. Dia akan bilang, di situ mereka. Kenapa? Karena dia mau menyingkir, dia mau pisahkan dirinya dari kebenaran supaya dia nggak dituduh. Sebagaimana orang yang percaya dituduh, dia malahan akan lapor supaya dia nggak dituduh. Sama dengan Judas. Jadi apa artinya untuk membangun the building up of the rock? Bagaimana, apa artinya untuk bangunannya itu di atas batu yang tadi saya bilang kan? Ini dia. Dikatakan di sini ya, Efesus 2:20, kamu adalah built upon, kamu dibangun di atas fondasi. Kristuslah batunya. Kamu berakar dan tadi bangun, tadi built upon, dibangun di atas, sekarang built up. Apa artinya up? Dari fondasi naik, gedungnya naik. In him. In him. Jadi waktu kamu naik, kamu masih di dalam dia. Jadi kamu di atas dia dan di dalam dia, dan waktu kamu bertumbuh, kamu masih di dalam dia dan di atas dia. Jadi kamu nggak terpisah dari dia, kamu adalah bagian daripada dia. Lihat rumah ini. Apakah rumah ini bisa nggak rubuh ditiup angin? Kalau rumah ini semua adalah batunya. Bisa nggak? Kalau saya berdiri atas batu, saya bisa ditiup batu. Kalau saya dan batu adalah satu, bisa nggak ditiup angin? Artinya, kita sudah tahu kan, firman Tuhan masuk dan saya menjadi satu dengan Kristus melalui iman. Dan waktu menjadi satu, Kristus itu batu yang nggak bisa digoyang. Dan kalau batu itu menjadi satu dengan saya nggak bisa digoyang karena Kristus nggak bisa digoyang. Nggak bisa. Makanya
biar aniaya, biar maut, biar ini, biar itu, nggak bisa digoyang. Biar mati pun bagaimana mau digoyang kalau batu itu menjadi saya. Karena saya dan Kristus menjadi satu, dan Kristus adalah fondasinya, Kristus adalah batunya, dan kalau Kristus dan saya satu, saya menjadi satu bagian dengan batunya. Makanya katanya apa? Build up. Dia punya bangunan sekarang mulai naik. Dan bangunannya yang dia kelihatan Kristus. Jadi bukannya saya tambah lama, tambah tinggi, dan sekarang fondasinya kayaknya tambah jauh di bawah. Enggak. Karena saya dan fondasi dan semua itu satu. Untuk rumah dibangun di atas batu dan batunya bertumbuh menjadi satu dengan kamu. Batunya bertumbuh menjadi satu dengan kamu. Kayak tanaman yang menjalar dan menutupi temboknya itu. Menjadi satu kan? Nggak bisa dipisahkan itu. Waktu seseorang membangun di atas batu, batu itu, batu yang hidup, grow, bertumbuh menjadi dia. Sehingga dia dan batunya adalah satu. Satu. Masuk time of trouble 12:1 kira-kira bisa goyang nggak kalau yang masuk Kristus yang adalah saya yang satu dengan dia? Nggak bisa goyang. Jadi waktu setan goda dia bilang, yang saya goda saya udah gagal. Waktu 33,5 tahun udah gagal. Sekarang yang saya goda sama lagi, betul? Kira-kira setan ada siasat baru untuk jatuhkan Tuhan Yesus? Nggak ada. Which is able to build you up. Dia sanggup untuk build you up. Jadi bukan build upon saja, tapi build up in Him. Bukan hanya ditaruh di atas meja, mejanya menjadi satu dengan kertasnya. Bisa lihat itu? Jadi kalau saya taruh sesuatu di atas meja, kertas, kalau ditiup ya terbang lah. Tapi kalau mejanya dan kertasnya menjadi satu, silahkan tiup kertasnya. Nggak bisa. Fondasi yang tidak kelihatan diungkapkan di dalam rumahnya kan, Roma 1:20. Betul kan? Jadi rumah yang kelihatan mengungkapkan fondasi yang tidak kelihatan. Roma 1:20. Yang tidak kelihatan bisa kelihatan dari yang diciptakan. Kuasa yang tidak kelihatan dilihat di dalam orangnya yang kelihatan. Jadi walaupun setan melihat orangnya, itu sama dengan menggoda Kristus yang nggak kelihatan. Bisa jatuh nggak? Bisa jatuh nggak? Nggak bisa. Karena Tuhan Yesus adalah batu yang sudah lulus uji coba sebagai manusia. Tuhan Yesus adalah the tried stone. Setan sudah ditaklukkan oleh batu itu. Dan kalau saya menjadi satu dengan batu, setan sudah ditaklukkan oleh batu itu. Iman adalah substance, bukti. Artinya waktu saya punya percaya itu diungkapkan, atau saya punya percaya itu mengungkapkan batu yang nggak kelihatan. Waktu saya lakukan apa yang Tuhan bilang, saya mengungkapkan yang nggak kelihatan dengan yang kelihatan yang saya bikin. Yang saya bikin itu adalah bukti daripada kuasa Tuhan yang nggak kelihatan. Petrus jalan di atas air adalah bukti daripada firman yang menopang yang nggak kelihatan. Ibrani 11:3 katakan, bumi ini diciptakan oleh firman Tuhan. Sehingga yang kamu lihat pohonnya, yang kamu lihat pohon bukan dibuat dari kayu. Pohon nggak dibuat dari bahan kayu. Kertas dari bahan kayu, pensil dari kayu.
Pohon bahannya bukan kayu. Bahan pohon adalah firman Tuhan yang tidak kelihatan. Menjadi satu dengan batu. Ini contohnya. Dia yang menguduskan dan dia yang dikuduskan satu. Lihat ya. Tuhan yang menguduskan saya yang dikuduskan Tuhan satu. Dan kuasa Tuhan yang tidak kelihatan dilihat dalam kehidupan saya. Satu. Kita semua bertumbuh. Bertumbuh artinya bertumbuh menjadi satu. Kita semua build up menjadi satu. Build up, berakar, berfondasi, dan build up. Satu. Kita semua kerjasama dengan Tuhan. Kita adalah Tuhan punya gedung. Tuhan punya gedung di mana bahannya bahan kuasa Tuhan. Kita lihat di sini di 2 Tawari 20 ayat 20 sorry. Jehoshaphat kan dia bilang, "Oh Juda dengar, penduduk Israel, Yerusalem dengar, believe, percaya kepada Jehovah God-mu dan kamu akan di-establish." Tunggu, percaya apa? Amin. Amin, percaya. Percaya artinya itulah yang kamu perlu percaya di semesta alam. Nggak ada yang lebih pasti daripada firman Tuhan. Percaya dan kamu akan di-establish. Apa kata establish? Build up. Kalau kamu percaya firman Tuhan akan bertumbuh menjadi satu dengan kamu. Sebelum the big time of trouble. Sebelum 12:1. We have also a more sure. Untuk believe apa? Sure, surely. Untuk believe dan untuk establish sama artinya. Karena believe adalah amen. Establish adalah amen. Artinya waktu saya percaya, saya langsung ada fondasi. Dan fondasinya adalah sure. Atau a more sure word of prophecy. Dan kata more sure apa? Firm. Steadfast. Nggak bisa goyang. Firman Tuhan nggak bisa goyang. Nggak bisa goyang firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhanlah kita akan dihantarkan di lautan bergelora time of trouble. Tapi umat Tuhan yang sudah membuat firman Tuhan sebagai fondasi akan jalan di atas air time of trouble menuju tempat dijemputnya oleh Tuhan Yesus. Dan setelah jalan di air bergelora time of trouble, umat Tuhan sekarang berjalan ke atas langit bertemu dengan juru selamatnya. Sebagaimana Petrus berjalan menuju Tuhan Yesus di atas air dan ketemu, umat Tuhan pun yang memiliki a more sure word of prophecy akan berjalan di atas angin udara untuk menemui Tuhan Yesus di ujung angin itu. Sebagaimana Petrus menemui Tuhan Yesus di ujung air. We have also a more sure word of prophecy. Muliakanlah Tuhan dalam kehidupanmu. Itulah satu-satu pengharapan kita, firman Tuhan.